Halo saudara-saudara, senang bisa berjumpa lagi bersama dengan saya. Saya ingin membagikan satu topik yang menarik, topik yang sangat penting berkaitan dengan bagaimana kita memiliki atau membangun satu komunitas. Firman Tuhan dari Roma 14 ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membantu. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Roma pasal 14 ayat yang ke-19. Kita mau melihat ada prinsip-prinsip penting bagaimana membangun komunitas atau membangun sebuah persekutuan. Nah, kita lihat di sini ada 3 prinsip penting di dalam membangun komunitas. Pertama, fokus pada kesatuan dalam Kristus. Kedua, fokus pada apa yang mendatangkan damai sejahtera. Dan yang ketiga, fokus untuk saling membangun. Nah, kita akan melihat secara singkat ketiga ini. Pertama, prinsip membangun komunitas, fokus pada kesatuan dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, ada berbagai hal yang dapat menimbulkan perpecahan karena perbedaan cara pandang. Misalnya, perbedaan cara pandang berkaitan dengan masalah makanan, berkaitan dengan masalah minuman, mana makanan yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh. Juga berkaitan dengan hari-hari tertentu yang dianggap lebih penting dari hari lainnya. Sebenarnya itu yang juga kita temukan di dalam teks Roma pasal 14. Rasul Paulus sedang memberikan nasihat kepada orang-orang percaya yang memang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Bahwa ada yang berasal dari Yahudi, ada yang non-Yahudi. Bagaimana kebiasaan mereka dahulu berkaitan dengan masalah makanan dan minuman, berkaitan dengan pandangan tentang hari-hari tertentu yang dianggap ini hari yang lebih penting, hari yang lebih sakral, dan yang lain tidak. Maka Paulus berkata, jangan kamu saling menghakimi, karena pertentangan memang bisa terjadi dipengaruhi oleh latar belakang budaya yang berbeda. Dan itu biasanya sangat sensitif sampai dengan saat ini. Cepat melihat kelemahan budaya tertentu, cepat menghakimi orang lain, nah itu menjadi pemicu timbulnya perselisihan ataupun perpecahan di tengah-tengah sebuah komunitas. Karena itu, firman Tuhan dalam Roma 14, kalau kita baca mulai ayat ke-6, dikatakan begini, siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi, ini hal yang harus kita perhatikan. Lalu ayat 10, tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ini harus diperhatikan, saudara. Kalau kita mau membangun satu komunitas yang sehat, komunitas atau persekutuan yang sehat, maka kita harus lihat ada fokusnya. Fokusnya pada Kristus yang sudah mempersatukan kita. Kesatuan dalam Kristus itulah yang menjadi prioritas. Bukan lagi berkaitan dengan latar belakang kamu dari mana, kamu dari suku mana, kebiasaan makanmu seperti apa, kebiasaan minummu seperti apa, hari-harimu seperti apa. Sebenarnya bukan ke situ lagi.
Tapi sekarang fokus kepada Kristus yang sudah dikatakan di sini mati, bahkan hidup kembali, sudah bangkit bagi kita. Supaya apa? Supaya ia menjadi Tuhan. Jadi dia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Artinya dia menjadi pemilik kehidupan kita. Maka kita harus berfokus kepada dia, Kristus, yang adalah Tuhan kita. Nah, ini hal yang pertama. Tapi yang kedua, fokus mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Fokus mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Di tengah-tengah adanya berbagai keberagaman yang bisa menimbulkan gesekan, menimbulkan ketidaksinkronan satu dengan yang lain, maka kita diminta untuk mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Paulus berkata, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dalam ayat 17 kita bisa lihat di sana. Jadi damai sejahtera dalam komunitas itu dapat terbentuk kalau kita mengusahakannya. Maka di sana dikatakan kejarlah, kejarlah artinya usahakanlah, upayakanlah agar ada kedamaian bersama. Dengan cara bagaimana? Tentu harus ditunjukkan dengan sikap yang lemah lembut. Ada kelemah lembutan, ada kerendah hatian, ada penyangkalan diri, dan kasih, serta kegiatan-kegiatan yang sifatnya damai, yang mendatangkan sukacita satu dari lain. Jadi kehadiran kita di tengah-tengah satu komunitas hendaklah menjadi pembawa damai, menjadi peacemaker, bukan pembawa masalah atau troublemaker. Kalau kita tidak menjadi pembawa damai, maka apa yang terjadi? Kita akan menjadi batu sandungan. Selain kita menjadi batu sandungan, kita juga bisa membuat orang lain jadi tersandung karena sikap kita yang tidak bijaksana. Jadi ini yang kedua yang sangat penting. Ya, lakukanlah, usahakanlah, kejarlah apa yang mendatangkan damai sejahtera. Dan yang ketiga dikatakan di sini fokus untuk saling membangun. Nah, setelah kita mengusahakan damai, maka hal itu akan membuka jalan bagi kita untuk bisa saling membangun. Karena tidak mungkin bisa saling membangun kalau masih berbantah-bantahan, kalau ada pertengkaran, ada perselisihan, tidak ada damai, nggak mungkin saling membangun. Kita juga harus menyadari kita lemah, terbatas. Maka kita membutuhkan dukungan orang lain. Kita tidak mungkin juga bisa terbangun kalau tidak ada orang lain yang menolong kita. Ya, jadi secara teologis kita kan disebut sebagai bait Allah. Kita adalah bangunan Allah. Nah, karena kita adalah bangunan Allah, maka perlu dibangun dengan baik agar bertumbuh satu dengan yang lain. Jika kita fokus untuk saling membangun, maka tidak ada kesempatan bagi kita untuk saling menghakimi, saling menjatuhkan, saling merendah. Karena kita mau melakukan hal-hal positif yang menimbulkan energi-energi positif yang bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi Tuhan memberikan kita karunia rohani yang berbeda-beda, itu ada tujuannya. Karunia rohani berbeda-beda. Ada karunia mengajar, karunia memimpin, karunia bernubuat, memberitakan Injil, dan lain sebagainya. Kita memiliki talenta yang beraneka ragam adalah untuk saling melengkapi, untuk saling membangun satu dengan yang lain. Karena kita tidak bisa berdiri, kita tidak akan bisa bertumbuh kalau tidak ada sebuah komunitas yang sehat, yang saling membangun. Nah, banyak orang yang akhirnya bisa sadar atau bisa berdiri tegak atau bisa kembali bangkit dari keterpurukan. Karena apa? Karena ada komunitas yang saling membangun, saling menasehati, saling menguatkan. Nah, saudara, inilah beberapa prinsip yang harus kita perhatikan agar kita dapat membangun komunitas yang sehat. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita saling membangun, selamat membangun, dan Tuhan memberkati sekalian.